Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Jamaah salat Isya, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan salat tarawih yang saya muliakan. Di catatan akhir akan berpisahnya kita dengan Ramadan, ada banyak pesan yang Al-Quran sampaikan melalui hikayat atau melalui cerita-cerita. Antara lain, bangsa-bangsa jin, bangsa-bangsa syaitan. Di surah Al-Hasr membuat pernyataan tegas. Pernyataan itu sekaligus memotivasi ke setiap kita. Begitu Ramadan akan berakhir dan sudah jelas, tinggal nunggu pengumuman, orang-orang beriman akan sedih rasanya. Podo barek ketika menyaksikan langsung orang tua kita bakal meninggal dunia. Ketika dokter memberikan pernyataan tegas bahwa ibu kita kecil kemungkinan untuk bisa diselamatkan, anak-anak yang patuh nangis, sedih akan berpisah dengan orang yang telah membesarkan, berjasa, sekaligus melindungi kita dan mendukung cita-cita kita. Pastinya anak-anak yang taat nangis sedih. Sedihnya nggak bisa diungkapkan, hanya cukup dengan bahasa, ya Allah Bu, ya Allah Pak, kita akan berpisah. Aku njaluk sepur nang sopoman. Aku hanya melihat bajumu yang tergantung di dalam kamar. Doamu sudah tidak bisa aku harapkan secara langsung. Anak-anak yang patuh begitu. Ada anak-anak yang kurang patuh, tahu posisi orang tua kita sudah dalam keadaan seperti itu, malah sik koper-koper guyu, senang-senang, gak ngereken, apa manik kate biaya. Dikabari malah dengan agak sengak ngomong, iku ibu iki lho kaya ane kanuk harapan. Jawabannya sengak, urusan ngono ya pakai kabar-kabar barang. Wis sampean enteni engko nek giliran mati sampean kabari lah wis. Ada yang begitu itu. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Aku iki repot, aku iki kerja, bojoku iku nuntut, nek aku sampai gak kerja ekstra, engko iso-iso aku gak diladeni. Sopo sing tanggung jawab?
Ta urusan ngono iku gampang wis padha gedene. Awakmu ya gedhe aku wis gedhe urusan. Kok nek ibu memang tumekane sedo, wis tinggal ngomong. Nggonku sing ndi warisane ngono lak wis. Gak usah repot. Pusing. Sebab ibu mbek bapak selama urip sehat nang gak gati belas. Kaya aku iki dudu anake ngono. Gak gati belas. Jamaah. Gambaran-gambaran itu persis seperti ketika Ramadan akan berpisah dengan kita. Kata Allah, "Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Ini Al-Qur'an. Aku wariskan kepada kalian. Warisan. Al-Qur'an itu warisan yang hampir semua kita senang kalau nerima warisan itu. Gak ada yang nolak itu. Kecuali wong rodok gak waras titik baru agak nolak. Apa itu? No. Nek sik rodok waras, apalagi sing waras temenan. Oh, minta kejelasan, nek perlu sewa pengacara. Iki ben aku gak tukaran sak duluran. Tolong diperjelas, Pak. Kinggonku yang di posisi sing di diperjelas. Warisan yang di dalamnya memuat beberapa kebutuhan kita, persis semua yang mau kita ada di sana. Contoh yang paling gampang. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Memuat kebutuhan kula jenengan. Ayo coba apa sing gak ono nang Quran? Sampeyan kepengin sugih, kepengin enak, kepengin mulya, kepengin derajat, kepengin dihormati, kepengin payu, tertata di dalamnya. Itu masih item. Satu poin. Nek dipreteli searat-arat. Mulai kehormatan di dunia sampai ke anak turun. Khalidina fiha. Anak turun mulya kabeh. Bapak mulya, male mantu mulya, cucu mulya, cicit mulya, tak mulya kabeh. Khalidina fiha. Ditambah mbek Gusti Allah dikek taukid fiha abada. Diperkuat sekalian. Goramang cakup sak ngono selamanya, tapi abada, kekal. Yang Allah berikan ke orang-orang yang beriman sebagai penerima waris, di situ termuat khalidina fiha. Untuk kita. Karenanya bangsa-bangsa Jin, bangsa-bangsa alis memberikan pernyataan akan kebutuhan rahmat Allah. Butuh nang rahmati Allah. Koyok-koyok ketika dia berprofesi sebagai orang penggoda, gak perlu mbak rahmat, gak butuh mbak ampunan. Begitu dia ada peluang, royoan. Kalau nanti cantenan dari sekian banyak itu cantenan dengan bangsa Jin, saya tanya pembagian dalam operasional. Sampai niki lho, kok terus golek mangsa? Apa sampean oleh bagian ta? Nyata, saya ngomong begitu disaksikan konco-konco tonggo jam 3 malam bareng. Mari maghrib sampai jam 3 malam. Ya tukaran kok nang film, ya omong-omongan, ya dan sikut-sikutan bareng. Begitu saya tanya, sampean oleh bagian ta? Oleh. Aku ndek wingi ku nggodha wong Mulyareja. Aku oleh bagian 3 juta. Terus nggodha wong Tambak Sari. Iku oleh 1,5 juta.
Ada biaya operasional untuk mereka. Terus saya tanya lagi singkat. Terus sih, biasa wilayah itu kan dikuasai oleh masing-masing wilayah. Untuk Sidoarjo, untuk Surabaya, beda. Jin bangsa Sidoarjo gak oleh nggodha wong Surabaya. Wong kono bonek. Kini bukan bonek Sidoarjo. Loh, iki undangan, Cak. Nek undangan itu berarti cari orang yang potensial. Masih wong Sidoarjo nek potensi ya diundang nang Surabaya. Begitu. Tetapi pada cerita akhirnya saya tanya, sik. Nek ngono gayamu rasane ya aku termasuk targetmu. Iya. Jadi targetnya sesuai. Nek wonge kelas imane biasa-biasa, ya sekek bangsa jin sing biasa-biasa. Nek sing profesor ya golekne jin sing profesor ngono iku. Gak cukup S1. Oh nek sampai profesor dokter, wah digolekno sing profesor ya dokter barang iku. Mbung kok bojone kon maju ya apa mbek bojone diremek-remek ta ya apa. Iya nek nang kantor koyo super. Begitu masuk nang omah ketemu bojone langsung crit entek. Masuk lewat kono. Terus apa sampean gak wedi mbarek Gusti Allah? Saya tanya begitu. Ternyata jawaban dia singkat tapi mantap. Termasuk kanggo kula panjenengan. Inni akhafullaha rabbal alamin. Ini pengakuan hebat. Ini pengakuan wong sing ahli ibadah kan biasa. Pengakuan yang kita yang sudah berjamaah biasa. Etate pengakuan dari orang yang benar-benar ternyata sudah kita kenal dia adalah orang-orang, dialah bangsa makhluk sengaja yang penggoda kita. Lu punya pernyataan ngoten. Ini bukan soal politik, bukan, tapi urusan dari hatinya. Aku ya wedi nang Gusti Allah. Berarti ada ending dari setiap yang ia lakukan, tidak akan selamanya, ada titik akhirnya. Kan sami dengan kula jenengan. Ramadan ngeten niki. Untuk orang-orang yang kula kenjenengan eman. Makanya niki nanti terawihnya sampai jam 10. Sanggup, Pak? Monggo, kuat-kuatan. Tak wono cara macakno surat sing dawa-dawa. Tapi kula ya wedi, engko pas kok nang video, kedawan moro imam ini santap mek sandal. Cari imam gaya tok kene wis kemeng, kene wis tuwa, sujud ae dengkul rasane rada abot-aboten ta. Para jamaah, itu poin. Yang kedua, ada poin yang benar membuat kita senang. Faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Kalau kali panjenengan nek pun sepuh itu lah mulai khawatir. Sing dikhawatirkan pertama sisi ekonomi. Wis gak esok kerja wisan. Nah, tetapi dengan tidak bisanya aktivitas secara fisik, ternyata Allah memberikan peluang besar dengan motivasinya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Ini saya baca tafsir. Tapi kalau baca Quran mboten angsal ngoten, karena ada kaitan hukum-hukum dari imam siapa yang dibaca itu. Nah, imam-imam hafiz Indonesia boleh. Tapi walaupun Indonesia kalau di riwayat Subah boten saged dibaca asal. Ada aturan, apalagi Imam Nafi, Ibnu Katsir, Kumbul, Qalun, terus Al-Bazzi, bedo. Cara maca ayate ngoten bedo. Dadi untuk kula jenengan minimal sekali-sekali pengin semerep yo barek macane tok kok ngene. Para jamaah, ternyata maca Quran niku setelah saya geluti sekian tahun, saya menggelutinya 20 tahun. Iku cara maca tok 20 tahun. Saya belajar 20 tahun macane niku. Sapa maca ngene? Sapa maca? Ternyata ketika saya siaran di RRI Surabaya, ternyata maca berita padha barek maca Quran. Ono sing tempo cepet, speednya cepet, ono beatnya lambat, ono beatnya tenang. Kalau sudah siaran dalam bentuk panggung kebakaran agak cepat dikit speednya. Apalagi sepak bola. Saudara ke depan ada di sana, pada ke depan. Oh, enggak sana, sana ngeten. Aneh ngoten. Tapi kalau baca berita biasa,
Sugeng dalu derek kambek kapanggih kula kaliyan Abil Malik wonten acara pojok kampung berita arek Surabaya cendela wong Jawa Timur. Iki ngono beritae bahwa hari raya Idul Fitri terjadi perbedaan dari beberapa hal. Tetapi ojo kuwatir sampean ndero pemerintah wae cak ning. Iku beto cara maca ning ngoten. Nah nek maca kula model sepak bola mboten ngoten. Agak sepit dikit. Nah itu sisi maca pun kembali. Wa may yuhajir sopone wong sinten kemawon yang mau berubah dengan cara melangkah lebih baik yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa. Allah sudah menganggarkan tempat yang lebih baik. Koyok-koyokane mbek pangeran ojo kuwatir pensiun nggih Gusti ojo kuwatir. Konsekuen iman konsekuen melu aturanku akan saya bukakan pintu di mana yang kau mau dan di situ dengan cara mudah. Bagi kolon jenengan seneng nih. Pun yang terakhir item ini saya ambil bagian. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kula kali panjenengan kan posisine beda-beda. Ono sing barek Gusti Allah mamang di posisine sugih, ono sing kewak gak duwe, ono sing gampang golek duit. Lungguh-lungguh niku. Ambek merem-merem ngeten kering. Iya siapa ini? Anu Pak mau transfer uang Pak. Oh ya boleh. Berapa nilainya? Anu Pak cuma 349 miliar Pak. Triliun Pak. Maaf salah Pak. 349 triliun Pak. Oh ya cepat masuk. Gampang. Ono sing soro banget. Golek 10.000 munting temenan. Soro temenan. Cari 10.000 kudu ngeten. Sakwelase. Maka untuk orang-orang yang beragama Allah ingatkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bisa dibaca dengan ara'aita, bisa dibaca dengan ara'aita atau bisa dibaca ara'aita. Jadi cara maca ni kathah. Tinggal sampean derek sing pundi ngoten mawon yo kudu ngaji dhisik. Memang kuasi Quran moco ngoten yo sawangane gampang mboten. Moco aroita, moco aroita, sinten sing moco ngoten niku. Pun disampaikan barek Gusti Allah, adakah kamu tahu siapa di antara kalian yang dianggap pendusta agama? Adakah kamu tahu? Kata Allah begitu. Nah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dadi wong gak duwe niku gak enak. Maka bagi panjenengan yang oleh Allah diberikan kesempatan dadi wong gampang cari uang, dadi wong sugih dalam bahasa gampang, kalau tidak ada perhatian kepada anak tetangga kita yang soro-soro, maka kalau kali panjenengan dianggap mendustakan agama. Kalau ngerasakno niku 14 tahun kalau jadi anak panti asuhan biyen nek terakhir ngeten menjelang Idul Fitri ngenteni kelambi bekas, maka nek sampeyan tidak peduli kepada mereka, setidaknya kalau dalam penafsiran angkat mereka sampai menjadi sarjana ngoten. Nek cuma engke saku bungkus ngeten Allah gak lego. Kita kan lapar hanya 1 bulan, itu pun tidak full siang malam. Lapar kita kan hanya sebatas sahur ambek buka. Nah mereka kulo waktu itu menderita sego putih parut kelopo mbek uyang ngoten tok. Iku saya tempuh 14 tahun kurus ngoten. Kempong wis elek, kempong kurus ireng bisa. Sakniki lha rada ganteng. Tak kewenang salon, facial titik, malam tak kasih sunblock naik krim, siang tak kasih sunblock tuh rada bening. Niki nek kalau jemaah teng mriki terus 3 tahun, yakin kalau putih. Karena ono AC nih. Nek masjid liyane kan ono AC kipas-kipas sampe ndrodos ngoten. Aduh dilapi mbek nggawa surban. Kula lapi. Surban kalau dagak samping kula, dadak mbek jemaah dikerok lap-lap digawe lapisan. Ki mentolowan. Mungkin mriki mboten econ. Makane kula betah teng mriki. Gratis 3 tahun kula ngimah mriki. Tapi sampean jemput beras sampean paringi ngoten. Mboten usah bayar, sampean jemput kula, terus cukup kula sampean paringi sekolahno ngoten niku beres-beres.
Pertama pun yang terakhir niki jatah kula 15 menit niki. Pun terakhir ternyata jadi orang miskin gak eco. Karenanya kula kali panjen menjelang akhir Ramadan podo-podo njaluk kemale ya Allah. Sallimna li Ramadan wa sallimhu lana ya Allah wa tasallamhu minna mutaqabbala ya Allah. Kalau Ramadan kula giat beribadah, kalau Ramadan kula giat bersedekah berinfak ya Allah. Sabadai pun Ramadan sampai tepakan manah dalam ya Allah untuk tetap beribadah datang panjenengan ya Allah. Nangis ngoten. Sama tangis sih. Nggih coba nek gak gelem nangis sampe jiwit di lambun. Nangis kok gak gelem nangis cek angel teman. Nangis ngono cek angel. Etok-etok mawon ya. Ngapunten Gusti. Kut dalam nafasana. Kula dolim Gusti. Kula dolim Gusti. Untung kok panjenengan sifat Rahman Rahim. Ngapunten ya Allah. Para jamaah yang berbahagia, maka kesimpulan akhir buat kula kali panjen peluang besar diberikan oleh Allah kesempatan seperti yang sekarang berada di rumah atau di komplek yang semuanya terdiri dari orang-orang pendidikan, seorang ekonom, orang wawasan luar, orang pengalaman, maka sebuah keberuntungan. Maka setidaknya ojo sampai kalah mbek wong kampung dalam beribadah ibadah ke Allah, minimal lebih giat, minimal lebih eman, istiqomah. Setidaknya masing-masing kula lewat masjid ini menjadi masjid miniatur dalam segala hal. Kemakmuran ini miniaturnya. Imam di sini tidak perlu ngundang orang lain. Ini miniatur di sini. Jadi tinggal kirim Masjid Agung, minta masjid mriki, ojo njaluk kono malahan. Kok ngebon, imam kok ngebon. Sini malah lahir banyak. Masjid Agung njaluk mriki, Islamic Center njaluk mriki, Masjid Gubernur njaluk mriki, Pengadilan njaluk mriki, Asrama Haji njaluk mriki ngoten. Jangan ngebon terus. Di sini harus siap semuanya. Nggih, carane ya napa? Ya luangkan waktu setidak-tidaknya maca warisan niku wae lho. Warisan niku diwaca nggih berupa Al-Qur'an. Niku mawon doa saya untuk panjenengan moga-moga sehat selalu. Kalau panjenengan ada yang pulang kampung moga panjenengan selamat. Sampai pulang kembali ke tempat ini jenengan juga diberikan selamat. Ketemu dengan keluarga sama-sama sehat, di perjalanan juga dalam keadaan selamat sehat, senang dan membawa berkah untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ngapunten dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.